Cesar Azpilicueta dipuji fans Chelsea usai pilih tinggalkan Atletico Madrid dengan terhormat. Cesar Azpilicueta mendapat banyak apresiasi dari para pendukung Chelsea usai memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di Atletico Madrid. Keputusan itu diumumkan menjelang berakhirnya masa kontraknya pada akhir musim ini. Bek asal Spanyol itu bergabung dengan Atletico Madrid secara gratis pada Juli 2023 setelah mengakhiri pengabdiannya yang panjang di Stamford Bridge. Meski telah menjalani 2 musim bersama tim asuhan Diego Simeone, belum ada tanda-tanda bahwa kontraknya akan diperpanjang, padahal kontraknya baru akan resmi berakhir pada Juli 2025. Artinya, Azpilicueta akan meninggalkan klub ibu kota Spanyol tersebut dengan status bebas transfer, sama seperti saat ia datang. Kabar kepergiannya telah dikonfirmasi oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, yang juga mengungkapkan bahwa Azpilicueta menolak tawaran dari klub Premier League lainnya demi menjaga loyalitas dan rasa hormatnya kepada Chelsea, klub yang telah ia bela selama lebih dari 1 dekade. Sikap profesional dan penuh hormat dari mantan kapten The Blues itu menuai reaksi positif dari para supporter Chelsea. Mereka menyanjung keputusan Azpilicueta untuk tidak membela klub lain di Inggris, yang dianggap sebagai bentuk kesetiaan dan penghargaan terhadap sejarahnya bersama Chelsea. Pujian pun membanjiri media sosial, dengan banyak fans menyebut bahwa tindakan Azpilicueta menunjukkan kelas dan integritasnya sebagai seorang pesepak bola. Tak sedikit pula yang menyatakan bahwa sang bek pantas mendapatkan tempat khusus dalam sejarah klub karena pengabdiannya yang tak tergantikan selama bertahun-tahun. Meskipun masa depannya di lapangan hijau belum ditentukan, keputusan Azpilicueta untuk menutup bab karirnya di Atletico dengan cara terhormat semakin memperkuat statusnya sebagai legenda sejati di mata pendukung Chelsea. Maresca geram, Real Betis diuntungkan jelang final UEFA Conference League lawan Chelsea. Enzo Maresca meluapkan kekecewaannya terhadap jadwal pertandingan yang dinilai merugikan timnya menjelang partai final UEFA Conference League melawan Real Betis. Ia menyoroti perbedaan waktu istirahat yang cukup mencolok antara kedua tim. Laga final antara Chelsea dan Real Betis akan berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025, di Stadion Wrocław, Polandia. Namun, perbedaan jadwal pertandingan domestik kedua klub menjelang partai penentu itu menjadi sorotan utama Maresca. Chelsea dijadwalkan melakoni laga terakhir Premier League melawan Nottingham Forest pada Minggu, 25 Mei. Sementara itu, Real Betis akan menyelesaikan pertandingan La Liga melawan Valencia 2 hari lebih awal, yakni pada Jumat, 23 Mei. Hal ini memberikan Betis keunggulan waktu istirahat sekitar 48 jam lebih lama dibandingkan Chelsea. Situasi ini membuat Maresca merasa tidak puas dan mempertanyakan keadilan dari pihak-pihak terkait, baik dari otoritas Liga maupun UEFA. Ia menegaskan bahwa kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi di kompetisi sebesar Eropa. Saya benar-benar tidak senang, 100%, tegas Maresca, dikutip dari The Guardian. Tidak masuk akal sebuah tim memiliki waktu pemulihan 2 hari lebih lama untuk pertandingan final Eropa. Pelatih asal Italia itu juga menambahkan bahwa penyusunan jadwal yang timpang ini berpotensi memengaruhi kesiapan fisik dan mental timnya di laga puncak. Ia berharap hal seperti ini bisa menjadi perhatian serius ke depannya agar tercipta persaingan yang adil antar tim peserta. Final UEFA Conference League ini menjadi peluang bagi Chelsea untuk menutup musim dengan trofi, sekaligus menyelamatkan muka setelah performa yang tidak konsisten di Premier League. Namun, Maresca menilai bahwa kondisi tidak seimbang seperti ini bisa menjadi faktor krusial dalam menentukan hasil akhir. Chelsea lakukan pendekatan diam-diam untuk Rodrigo dari Real Madrid. Menurut laporan dari Gol Brasil, klub asal London tersebut tengah memantau situasi sang penyerang secara aktif dan telah menjalin komunikasi awal dengan pihak perwakilannya. Meskipun belum ada negosiasi formal antara kedua klub, The Blues disebut siap melakukan manuver cepat jika ada celah untuk mengamankan tanda tangan pemain asal Brasil tersebut. Chelsea melihat Rodrigo sebagai sosok potensial untuk memperkuat lini depan mereka, terutama mengingat performa lini serang yang masih belum konsisten sepanjang musim 2024-2025. Situasi Rodrigo di Santiago Bernabeu memang tengah berada dalam ketidakpastian. Kedatangan 2 bintang besar, Jude Bellingham dan Kylian Mbappe, musim ini membuat posisinya di starting 11 semakin terancam. Meskipun tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi, Rodrigo tercatat 12 kali harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dalam musim ini, penyerang berusia 24 tahun itu mencetak 13 gol dan menyumbang 10 assist. Meski kontribusinya masih signifikan, kabarnya Rodrigo mulai merasa tak nyaman dengan peran yang semakin terbatas di bawah arahan Carlo Ancelotti, dan mulai mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan ibu kota Spanyol. Chelsea sendiri sedang mencari sosok penyerang yang lebih tajam dan konsisten. Nicholas Jackson, penyerang utama mereka saat ini, baru mencetak 12 gol dan 5 assist selama musim ini, dan performanya mendapat sorotan setelah menerima kartu merah dalam laga melawan Newcastle United. Dengan ambisi kembali bersaing di papan atas dan pentas Eropa, Chelsea kemungkinan akan aktif di bursa transfer musim panas. Rodrigo, yang masih memiliki usia dan potensi besar, dianggap sebagai investasi jangka panjang yang ideal, terlebih jika sang pemain memang terbuka untuk mencari tantangan baru di Premier League. Victor Osimhen menikmati waktu di Galatasaray, Chelsea tetap memantau.
Walaupun saat ini masih berstatus pemain pinjaman dari Napoli, kepindahan permanen Osimhen dari klub Italia tersebut pada bursa transfer musim panas tampaknya tinggal menunggu waktu. Chelsea disebut sebagai salah satu peminat serius yang ingin membawanya ke Premier League. Menurut laporan dari Football London, The Blues menjadikan Osimhen sebagai target utama mereka. Saat ditanya soal masa depannya usai merayakan gelar juara, Osimhen menyatakan, "Saya sangat senang, merupakan kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari sejarah Galatasaray dan membantu meraih bintang kelima. Masih ada 2 pertandingan tersisa, dan saya ingin menikmati setiap momennya. Saat ini, saya hanya fokus pada masa kini dan belum memikirkan langkah selanjutnya." Komentar ini sejalan dengan pernyataannya bulan lalu, di mana ia mengungkapkan kecintaannya pada Galatasaray. "Nama saya memang kerap dikaitkan dengan berbagai rumor, tapi saya memilih hidup di saat ini. Dukungan luar biasa dari para supporter, rekan setim, dan keluarga sangat berarti. Nantinya, keputusan terbaik akan diambil untuk semua pihak, namun Galatasaray akan selalu memiliki tempat di hati saya." Di sisi lain, peluang Chelsea untuk merekrut Osimhen kemungkinan besar ditentukan oleh kelolosan mereka ke Liga Champions musim depan. Kemenangan atas Manchester United lalu memperkuat posisi mereka di 5 besar klasemen. Jika berhasil menundukkan Nottingham Forest, tiket ke Liga Champions hampir pasti diraih. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, menyadari pentingnya hal ini. Sepak bola saat ini jauh berbeda dibanding 5 atau 10 tahun lalu. Kita harus lebih selektif dalam belanja pemain. Target transfer kami tentu akan berbeda jika berhasil menembus Liga Champions, jelasnya. De Bruyne berpeluang balik ke Chelsea, tapi Cole Palmer bisa jadi korban. De Bruyne telah mengonfirmasi untuk meninggalkan Manchester City setelah kontraknya habis pada Juni 2025. Sejak pengumuman tersebut, spekulasi tentang klub barunya terus bergulir, dengan beberapa pihak meyakini bahwa ia tetap ingin bermain di Premier League. Chelsea pun disebut sebagai salah satu kandidat kuat yang bisa menjadi destinasi berikutnya bagi sang gelandang. Jika The Blues benar-benar merekrut De Bruyne, hal itu akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa di lini tengah. Pemain asal Belgia itu dikenal sebagai kreator ulung yang mampu menentukan jalannya pertandingan. Namun, kedatangan pemain sekaliber De Bruyne berpotensi mempengaruhi peran Cole Palmer dalam skuad. Gallas menilai bahwa kehadiran 2 pemain bertipe playmaker dalam tim bisa menjadi tantangan tersendiri. Ia khawatir Palmer akan kembali ditempatkan di posisi melebar, seperti saat ia masih membela Manchester City, yang pada akhirnya membuatnya memilih pindah ke Chelsea demi mendapatkan peran lebih sentral. Kalau Chelsea mendatangkan De Bruyne, itu jelas keuntungan besar. Tapi masalahnya adalah bagaimana memaksimalkan peran 2 playmaker sekaligus. Hal itu bisa menghambat perkembangan Palmer karena kemungkinan besar dia harus kembali bermain melebar, kata Gallas, dikutip dari Goal. Sejak kedatangannya dari Manchester City, Palmer telah menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi salah satu aset masa depan klub. Ia tampil menonjol berkat peran utamanya dalam skema permainan Chelsea. Namun, jika De Bruyne bergabung, Palmer bisa mengalami situasi serupa seperti di City, yang membuatnya tidak bisa menunjukkan potensi terbaik dari posisi favoritnya. Hal serupa sudah terjadi saat mereka masih di Manchester City. Palmer akhirnya memutuskan pindah karena tidak mendapatkan tempat yang cocok. Kita semua bisa melihat bagaimana ia berkembang di Chelsea. Jadi, meski menarik melihat De Bruyne kembali ke klub lamanya, situasinya bisa jadi rumit untuk pelatih, ujar Gallas menutup.